dilihat lagi ya, siapa yang mau mengulang ya murajaah ini bisa dilihat lagi videonya. Taib. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di halaman 33 ya, halaman 33 itu sudah masuk. Oke, sudah masuk di Terakhir dars. 30. Benar gak? Terakhir 32. Benar, 32 terakhir ya. Sekarang kita masuk 33. Benar gak? Iya, Ya, betul. ya, sudah masuk di 33. Tapi kita murojaah sedikit nggak apa-apa. Atau kita langsung masuk dars ke-6 langsung ad-darsus sadis ini ya, yang kita akan pelajari sekarang. Karena apa? Karena pembahasannya nyambung. Ya, pembahasannya nyambung ini. Ad-darsus sadis artinya pelajaran ke-6 ini nyambung dari pelajaran yang kelima. Cuman dengan bentuk atau ada kata-kata tambahan ya, ada kata-kata tambahan yang perlu kita maknai. Baik. Nanti di dars ke-6 ini ya. Kita ini dulu. Oke, ini bentar kita. Oke, ini kita edit bentar ya. Tab ad-dars sadis. Ad-dars apa ti ad-dars? Ad-dars artinya pelajaran ya, pelajaran ya. Ad-dars artinya pelajaran, as-sadis artinya ke-6. Ya, jadi ada ke ya, ada ke-nya ini karena sita kalau sita itu 6, tapi kalau sadis, sadis artinya ke-6, dia menjadi angka urutan ya, menjadi angka urutan. Baik. Kita gedekan sedikit, kita tambah dulu ini. Oke, ini lebih gede ya. Oke. Nah, ad-dars sadis ini kita akan belajar tentang, oke, ini ada bulan. Oke, taib. Ini ada bulan ya. Kita akan belajar tentang hadhihi ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang kata hadza, sekarang kita belajar tentang kata hadhihi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki, bulan? Khair, Ustadz. Khair, Alhamdulillah. alhamdulillah, masya Allah. Nah, taib. Ini baru ya, baru kita mulai, baru masuk ya pembahasan pertama. Nah, hadhihi ya, tentang hadhihi. Hadhihi sama dengan hadza. Hadza. Ya, kita sudah ambil sebelumnya hadza, sekarang kita ambil hadhihi. Apa bedanya? Ya, kenapa ada pembahasan khusus? Ya. Kalau hadza ini artinya ini, tapi untuk menunjuk yang mudzakkar. Sedangkan hadhihi artinya sama, ini. Ya, tapi untuk menunjuk yang muannas. Untuk yang muannas. Ya, muannasun. Ya, muannasun. Muannas yang perempuan. Jadi kalau kita menunjuk hadza qalamun, ini benar, ini pulpen. Tapi kalau kita bilang misalnya darrojatun sepeda. Kalau kita bilang hadza darrojatun salah. Yang benar ada hadhihi darrojatun. Ya, ini sebuah sepeda, harus yang muannas. Jadi kalau muannas pakai hadhihi nunjuknya, kalau yang mudzakkar pakai hadza. Oke. Itu sekilas ya, sekilas tentang kata hadhihi. Sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak diketahui berarti pakai yang muzakkar. Pakai mudzakkar, benar ya, karena pada dasarnya adalah semua kata benda dalam bahasa Arab itu dihitungnya dulu muzakkar ya, sampai kita mengetahui ada tanda di situ muannas, baru kita bilang itu adalah muannas. Misal ada kata yang kita tidak tahu ya, kemudian kita tanya sama orang Arab, ma hadza, apa ini? Ya, tiba-tiba dia bilang hadhihi hakibatun, ini sebuah tas. Nah, kita baru tahu, oh ini muannas, hakibatun, oh dia muannas. Ya. Jadi kalau secara umum kalau kita tidak tahu, kita pakai kata hadza. Ma hadza, apa ini? Ya, seperti itu. Nah, ahsanti, soal Jamil ya, pertanyaan bagus. Pertanyaan lain lagi? Sebelum kita masuk pada percakapannya? Enggak ada ya? Oke. Baik. Nuasil, kita lanjut. Nah, di sini kita akan baca ya, kita akan baca sedikit demi sedikit. Kemudian nanti anak akan minta dari ibu-ibu untuk membaca satu persatu. Kita bahas dulu sama-sama.
hadza bnu Hamidin. Apa arti hadza bnu Hamidin? Ini anaknya Hamid. Ya, ini anaknya Hamid ya. Anaknya di sini adalah anak laki-laki ya. Untuk mempersingkat terjemahan boleh kita bilang ini anaknya Hamid. Tapi kalau ditanya anaknya laki-laki perempuan, ya baru kita jawab ini anak laki-laki. Kemudian wahadhihi bintu Yasirin. Jangan lupa kata ha ya, hadza sama hadhihi ini dipanjangkan ya, jangan lupa dipanjangkan. Wahadhihi bintu Yasirin, dan ini anaknya Yasir, anak perempuannya Yasir, boleh ya, anak perempuannya Yasir. Baik. Kemudian ya, kita lanjut. Ibnu Hamidin. Oke, di sini kita akan mulai tanya tentang kaidah sedikit ya. Yang di atas tadi hadza ibnu Hamidin. Kenapa Ibnu Hamidin? Kenapa bukan Ibnu Hamidun? Mudhof. Ya, mudhofun ilaih ya. Mudhofun ilaih harus kasrah. Ya, begitupun dengan bintu Yasirin ya, bukan bintu Yasirun tapi bintu Yasirin. Yasirin ya sebagai mudhofun ilaih. Bintu mudhof ya, Yasirin mudhof ilaih. Oke. Kemudian ya bawahnya Ibnu Hamidin, ini pasti Hamidin ya, jadi jangan ragu ini Hamidun atau Hamidin, ini Hamidin karena ada Ibnu Hamidin, mudhof mudhofun ilaih ya. Anaknya si Hamid Jalisun ya, Jalisun. Apa arti Jalisun? Duduk ya, duduk ya. Perhatikan Hamidin ya, Ibnu Hamidin ini dua kata yang selesai ya, gabungannya selesai, tidak digabung dengan setelahnya. Nah, kenapa di sini Jalisun? Kok jadi Jalisun Ustaz? Kok enggak Jalisin? Iya. Ibnu Hamidin Jalisun. Ini sebagai ya, ya sebagai kata kita bilang predikat. Predikat. Ya, predikat dalam bahasa Indonesia. Ya. Atau kita bilang ini sebagai khobar. Sebagai khobar dalam bahasa Indonesia. Iya. Dalam bahasa Indonesia kita bilang ada dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab khobar. Dalam bahasa Indonesia kita dikenal dengan predikat, ya, ada namanya predikat. Tapi dalam bahasa Arab itu ada dua istilah untuk predikat. Ada yang namanya khobar, ada yang namanya kata kerja. Berbeda antara khobar dan kata kerja. Nanti kita akan ambil ya. Yang jelas di sini kita sebut dengan apa namanya? Khobar. Ya. Khobar namanya, informasi. Ibnu Hamidin Jalisun. Dia menginformasikan bahwa anaknya si Hamid duduk. Ya, atau kita bilang sedang duduk, boleh ya, sedang duduk ya. Ibnu Hamidin Jalisun ya, jangan disambung dengan yang sebelumnya, jadinya Ibnu Hamidin Jalisin, salah. Tapi Ibnu Hamidin putus kalimatnya, kemudian pemberitahuan atau informasi. Ibnu Hamidin Jalisun, Jalisun, dia sedang duduk ya, anaknya si Hamid lagi duduk ya. Wa bintu Yasirin ya, waqifatun, dan anaknya si Yasir ya, anak perempuannya si Yasir waqifatun ya. Waqifatun artinya berdiri ya, ada jalisun, ada waqifatun. Oke, di sini kita ambil sedikit ya, ini kita screenshot dulu. Oke. Yang perlu kita ambil di sini adalah waqifatun ya. Waqifatun di sini itu aslinya adalah waqifun ya, aslinya waqifun. Nah, pertanyaannya adalah kenapa menjadi waqifatun ya, kenapa jadi ada ta marbutah di belakang? Karena dia menginformasikan tentang muannas, maka dia juga harus ikut muannas. Oke, anak ulang ya. Jadi waqifatun ya, waqifatun di sini yang berdiri siapa? Si Yasir apa anaknya si Yasir? Anaknya Yasir. Nah, kalau dia menginformasikan tentang anaknya si Yasir, anak perempuannya si Yasir, maka waqifun yang tadinya waqifun, aslinya waqifun, berasal kata dari waqifun, berdiri. Nah, kita tambahkan tak marbutoh di belakang. Ya, tambahkan apa? Tak marbutoh ya. Tak yang menunjukkan bahwa ya, tak yang menunjukkan perempuan. Oke. Kata Ustadz, kata dasarnya Waqifun. Waqifun. Ya, waqifun. Coba anak ulang ya.
Jadi waqifatun ini kita turunkan dulu ya. Aslinya adalah waqifun. Oke, ini ada tebalin ya. Waqifun. Ini kalau seandainya begini ya. Seandainya Ibnu Hamidin waqifun ya. Ibnu Hamidin waqifun. Anaknya si Hamid, anak laki-lakinya si Hamid waqifun, berdiri. Nah, ini kita boleh pakai kata waqifun. Cuman ya, karena di sini kita menginformasikan tentang bintu Yasirin, seorang perempuan, maka caranya adalah tambahkan tak marbuto di belakang. Jadi bukan waqifuntun, tapi menjadi waqifatun, menjadi tak di situ ya, menjadi a. Waqifatun, waqifun menjadi waqifatun, pasti jadi fathah. Ya, sebelum tak marbuto ini pasti jadi fathah. Ini kuncinya ya. Waqifatun, bukan waqifutun tapi waqifatun. Ya. Jalisun jadinya Jalisatun. jalisatun. Ya, gampang ya. Qaimun. Qaimatun. Gampang ya. Zahibun. Zahibatun. Ya, zahibatun. Gampang. Berarti gampang ya. Nah, di sini untuk menginformasikan yang muannas maka tambahkan tak marbutoh. Jadi bukan waqifun tapi waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Jelas ya? Bisa? Sementara jelas. Ya, sementara jelas. Ini nanti kita akan olah ya, kita akan olah otak lagi ya, kita akan lebih mengerti insyaallah pada latihan-latihannya ya, pada latihan-latihan insyaallah. Baik. Sekarang kita lanjut. Oke. Man ya. Ditanya man hadhihi ya. Man hadhihi, ma ma'ana man hadhihi? Siapa ini? Ya, tapi yang ditunjuk adalah muannas. Ya. Muannas. Ini kalau pakai man yang ditunjuk kata benda atau orang berakal? Orang. Ya, orang. Nah, berarti yang ditunjuk adalah manusia, bukan kata benda. Kalau kata benda ditunjuk berarti pakai kata. Berarti gimana caranya? Min. Ma. Ya. Ma hadhihi. Ya, ma hadhihi. Ini kalau menanyakan benda, ma hadhihi. Ya. Tetapi kalau kita tanyakan orang, man hadhihi, siapa ini? Ya. Kita bawa kalau kita artikan aja, kita bawa ke makna pasti akan berbeda. Ma apa? Man siapa? Ya. Nah, man hadhihi ya, siapa ini? Kemudian ya, jawabannya adalah hadhihi ukhtul muhandisu atau muhandisa. Muhandisi ya. Jebakan Batman ya, jebakan Batman. Muhandisi ya. Nah, Masya Allah. Taib. Ukhtul muhandisi ya. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ya, kenapa muhandisi jadi kasroh? Karena ada alif lam, kemudian mudhofin ilaih. Ya, dia kasroh bukan kasrotain karena ada alif lam. Ya. Dia kasroh bukan dummah karena mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Nah, ya. Jadi bukan muhandisu tapi muhandisi ya, karena dia sebagai mudhofun ilaih. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ya, ada yang tahu artinya hadhihi ukhtul muhandisi? Ini adalah saudara perempuannya insinyur. Ya, ukhtun artinya ini kita pisah dulu ya. Kita pisah dari kalimatnya. Jadinya ukhtun. Oke, bentar. Ini kita hapus dulu. Tulisannya kurang menarik. Oke. Ukhtun ya. Ukhtun artinya saudari atau saudara perempuan ya. Sedangkan al-muhandis artinya insinyur. Ya, insinyur ya. Insinyur benar. Ya, insinyur. Bisa ya. Jadi ukhtun menjadi ukhtul muhandisi. Ya, coba Anda tanya lagi. Kenapa ukhtun? Ya, di sini kan tanwin, ukhtun. Ya, belum ada apa-apa. Ketika dia digabung dengan ukhtul muhandisi menjadi tidak tanwin. Enggak ada unnya lagi, udah enggak ada, menjadi ukhtu doang. Kenapa, ada yang tahu? Mudhaf. Ya, benar, ahsanti ya. Dia sebagai mudhaf. Ya, mudhaf itu tidak boleh tanwin ya.
Ini anak tanya-tanya terus ya, nggak apa-apa ya, supaya apa namanya kaidahnya meresap. Ya. Taib, hadhihi ukhtul muhandisi. Ini saudarinya si insinyur itu. Ya. Mm-mm. Kemudian pertanyaannya di sini ada pertanyaan, ya. Ahia aidon muhandisatun. Ya. Ahia, apa arti a sama hia? Apa artinya? Dia itu dia. Ya, Dia. a artinya apakah? Oh, Ya. Ahia, apakah dia juga? Aidon, apa arti aidon? Juga. Oh, juga. Ya, ahia aidon. Apakah dia juga muhandisatun? Ya, muhandisatun artinya apa? Seorang, insinyur juga. ya, seorang Insinyur insinyur. perempuan. Ya, insinyur perempuan, benar. Ya, tadi kita sudah apa namanya? Sudah ambil sedikit. Kalau laki-laki itu tanpa tak marbutoh. Kalau perempuan pakai tak marbutoh. Ayo, coba kita gambarkan di sini. Kita screenshot dulu. Oke. Jadi ada muhandisun, ya. Muhandisun, ya. Insinyur laki-laki. Ini laki-laki. Kalau kita mau jadikan dia perempuan, ya, maka kita tambahkan tak marbuto di belakang. Muhandisatun. Ya, ini untuk perempuan. Aidon tadi apa Ustadz? Aidon artinya Juga. juga. Oh juga. Ya, aid juga. Ya. Kita ganti warna biru nih. Juga, ya. Ayo, aidon juga. Ahia aidon muhandisatun, ya. Apakah dia juga seorang insinyur? Ayo, ahia aidon muhandisatun. Kalau kita ganti muhandisun boleh gak? Gak bisa, ya. Nggak bisa karena Karena di perempuan. sini karena perempuan hia. Iya. Hia, maka menjelaskannya pakai muhandisatun, bukan muhandisun. Ahia aidon muhandisatun, apakah dia juga seorang insinyur? Kemudian dibilang la, tidak. Bukan. Ya, bukan. Ayo. Kemudian dia jelaskan siapa dia? Hia tobibatun. Ayo, hia tobibatun. Dia seorang dokter. dokter, ya, dia seorang dokter. Ayo, dokter juga ini laki-lakinya ada. Ya, kalau laki-laki Tobibin. ya, tobibun. Tobibun. Ya, tobibun, ya. Tobibun. Tobibun. Oke, bentar. Ya, tobibun. Tobibun. Oke. Tobibun. Ini laki-laki. Ya, kalau perempuannya tobibatun. Iya. Gampang ya merubah muzakkar ke muannas? Gampang ya? Kalau laki-laki bukan hia, jadinya huwa ya. Benar. Aywa. Kalau kita tanya misalnya ahwa aidon muhandisun? La, huwa tobibun. Huwa tobibun. Ya, nah. Ya, gampang ya. Taib. La hiya tobibatun. Tidak, ya, dia seorang dokter. Ya, tentunya perempuan karena kita ada lihat di sini ada tak marbutoh. Oke. Sampai di sini bisa? Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oke. Nah, Kalau pertanyaan. kalau menerjemahkannya, kan misalnya dia perempuan, dia laki-laki. Kalau ini kan nggak ada nama. Kalau misalnya ada nama kan pasti menunjukkan bahwa itu perempuan. Kalau dalam menerjemahkannya perlu ditambahkan bahwa dia perempuan atau laki-laki nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, wabarakatuh. telat. Iya. Dengan Bu siapa ini suaranya ya? Enzo sini. Ya, Bu Emi. Oh, Bu Emi. Oh, iya. Oke, tayyib. Nah, ahsanti. Ini Enzo nama anaknya Bu ya? Oh iya, anak saya. Ya, enggak apa-apa Bu. Tadi habis sekolah. Iya, nah. Tayyib. Tadi pertanyaan Bu Diana ya? Iya. Ya. Tadi pertanyaannya adalah kalau gimana tadi Bu? Kalau dalam menerjemahkan misalnya ke dalam bahasa iya. Indonesia kan sebelumnya kan kita pengen tahu ini nanti perempuan atau laki. Ya, kalau ini kan sebetulnya jenis kelamin ya. Iya, benar. Apakah kita kalau juga menampilkan bahwa perempuan dia di situ? Ya. Ya, benar. Jadi kalau kita mau menerjemahkan ya, kalau apa namanya supaya orang itu tahu ya, maka kita biasanya kalau kita mau terjemahkan kita pakai dia ya dalam kurung P ya, seorang dokter ya, seorang dokter terus dalam kurungnya lagi P ya. Atau kita terjemahkan dia seorang dokter, selesai. Dan orang yang kita terjemahkan yang mendengarkan pasti sudah tahu bahwa dia adalah seorang perempuan ya, karena kita sudah membicarakan hal tersebut ya.
Nah, jadi kalau kita mau terjemahkan pakai perempuannya atau laki-lakinya ini kan repot. Tambahkan ya. Apakah dia laki-laki seorang dokter laki-laki? Repot ya. Ya, jadi kata laki-laki perempuannya ini untuk kalau ada yang tidak jelas ya, kita takut ya khawatir orang yang mendengarkan ini kurang jelas apakah perempuan atau laki-laki, maka kita terangkan. Tapi kalau tidak perlu ya, orang yang mendengarkan ini sudah pasti tahu apa yang kita terangkan, maka tidak perlu kita jelaskan ini perempuan atau laki-laki. Ayo. Ya. Tinggal bagaimana apa metode ya, keterampilan dalam menerjemahkannya. 6. Ahsanti, soal Mumtaz. Ini memang apa namanya? Kendala dalam menerjemahkan begitu ya. Biasa kalau kita terjemahkan seperti itu orang kedengarannya kok diterjemahkan terus ya. Apakah dia perempuan, seorang saudara perempuan? Iya, dia saudara perempuannya insinyur laki-laki. Jadi setiap ada jenis kelamin diterjemahin, ini tidak semuanya seperti itu. Nanti akan kedengaran kurang apa namanya? Jadi boros kata. Ya. Jadi boros kata gitu ya. Nah, jadi kita sesuaikan aja apakah butuh ya, apakah butuh kita jelaskan ke orang yang mendengarkan, apakah tidak. Ya. 6. Ahsanti. Kemudian, 6. Ini kita lanjut ya. Oke. Ustaz, satu lagi. Ya, silakan. Silakan. Hiya itu kan mudhof ya. Hiya, ahiyya tobibatun ini tidak. Karena coba kita di antara kata hiya ya, di antara kata hiya dengan tobibah ini kasih kata adalah. Maka ini terpisah. Dia adalah berarti tidak boleh kita gabung. Ini terpisah. Ya, katanya terpisah. Nah, ahsanti. Taib. Oke, ahiyya tobibatun ya. La, hiya tobibatun. Tidak. Dia adalah seorang dokter. Dia adalah. Berarti boleh kita selipkan kata adalah antara hiya dengan tobibah. Ya, otomatis ini tidak boleh kita bilang ya, hiya dengan tobibah ini bukan mudhof dan mudhofun ilaih, bukan. Karena dia boleh kita selipkan kata adalah. Ya. Kalau mudhofun ilaih ya, kita bilang sambung, ini artinya biasanya kepemilikan ukhtul muhandisi, saudarinya insinyur. Ya, itu ya. Bisa ya? Pertanyaannya terjawab? Gimana? Iya, Ustaz, sambil jalan. Nah, sambil jalan berarti belum ya. Ini nih, belum terjawab. Enggak. Maksudnya nanti kan pasti ketemu kasus yang lain, Ustaz. Ya. Jadi kalau hiya ini tidak, kalau anak ini ya, kalau hiya ini tidak mungkin menjadi mudhof. Oh, iya. Ya, tidak mungkin menjadi mudhof. Kalau dia menjadi mudhof biasanya di belakang. Ya, misalnya kasih contoh, misalnya saudarinya ya. Ada kata ukhtun ya, tambah kata hiya. Ya. Kita bilang saudarinya dia perempuan. Atau kita ganti dengan apa namanya? Kita ganti dengan kata ab atau ya, Apa arti Ibu. Ya. Ibunya dia perempuan. Misalnya ibunya si Aisyah. Aisyahnya kita ganti dengan hiya, ya. Ummun kemudian tambah hiya. Nah, ini dalam bahasa Arab bisa digabung. Dia jadi bukan mudhof tapi mudhofun ilaih. Jadi mudhofun ilaih. Jadinya apa? Ummuha. Ya, nanti kita akan ambil ini ya, insyaallah. Jadi bukan ummu hiya tapi ummuha. Tapi untuk hiya ini dia tidak akan jadi mudhof ya, karena tidak mungkin. Coba bikin dalam bahasa Indonesia ya, kata dia ini menjadi pemilikan. Misalnya apa nih? Kayak sepedanya Muhammad. Ya, kalau hiya nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Disandar ya, Ustaz, ya? Ya, dia nggak bisa disandarkan. Ya, nggak bisa disandar dia, nggak bisa disandarkan ke kata lain. Dia akan jadi kata tunggal, ya, kata tunggal yang harus dijelaskan. Hiya tobibatun, hiya jalisatun, hiya waqifatun, dia duduk, dia adalah seorang dokter, dia adalah seorang insinyur, ya. Hiya mudirotun, dia adalah seorang pimpinan dan seterusnya. Ini baru bisa dia tidak bisa digabung, dia berdiri sendiri. Nah, ahsanti. Ya, pertanyaan Bu Diana, masya Allah ya. Taib, kita lanjut. Nah, hiya ini kita sebut nanti ada istilahnya ya. Cuman anak nggak mau banyak istilah dulu, kita banyak praktek.
Ya, istilah ini nanti yang akan bikin pusing nanti. Yang penting kita bisa ya. Nanti kita akan kalau sudah banyak kosakata ya bisa membuat kalimat sendiri, kita akan jelaskan tentang istilah-istilahnya ya. Di sini kita yang baru kita ambil tadi kata khobar, ada namanya khobar. Ayo, mudhof ilaih ada khobar. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini kita screenshot dulu. Tape ya sudah hadir Bu Emi ya. Kaifa haluki Bu Emi? Ya. Bi khair? Oke, mungkin lagi sibuk ya. Tape. Sekarang kita lanjut ya. Sayyaratu apa sayyarotun? Siapa yang bisa? Ini kita tebak-tebakan dulu nih. Sayyarotun. Mobil itu perempuan ya Ustaz? Benar ya. Mobil itu perempuan. Cuman di sini dia apakah bertanwin atau tidak? Ini pertanyaannya. Sayyaratu apa sayyarotu? Di sini ada man, ada hadhihi. Ya. Artinya adalah mobilnya Mobil siapa? Mobil siapa ini? Nah, pertanyaannya adalah tu-nya di sini tu apa tun? Tu. Kenapa tu, Bu? Mudhof. Sebagai mudhof. Ahsanti, mumtaz. Nah, tadi siapa yang jawab? Bu Rina ya? Wah, nah, Masya Allah ya. Bu Rina diam-diam tapi paham ya, Masya Allah ya. Nah, ahsanti sayyaratu. Ya. Ya. Masya Allah. Sayyaratu man. Benar ya? Mobilnya siapa? Jadi sayyaratu sama man ini adalah dua kata yang digabung. Ya. Sayyaratu man hadhihi. Ya. Mobil siapa atau mobilnya siapa ini? Nah, ini boleh dibalik. Hadhihi sayyaratu man. Ya, ini mobilnya siapa, boleh. Ya, tapi di sini kalau masih bingung dengan bolak-balik jangan dulu ya, jangan dulu demonstrasi. Ini kita jalan sesuai prosedur dulu ya, baru kita demonstrasi boleh. Sayyaratu man hadhihi. Ya, mobilnya siapa? Ya, mobilnya siapa? Ya, di sini kita sudah pelajari bagaimana cara menyusun mudhof, mudhofun ilaih ya. Mudhofun ilaih susunannya biasanya bermakna kepemilikan ya. Mobil milik siapa? Mobil milik siapa? Ada kata milik, kepemilikan. Ya, ini berarti disusun dengan mudhof dan mudhofun ilaih. Nanti ada yang bertanya ya. Yang bertanya mungkin tapi di sini kok bukan kasroh, Ustaz. Man-nya bukan kasroh. Ini kemarin kita sudah pelajari, sudah sempat ana singgung bahwa di sini man tidak menerima perubahan. Dia paten, ya. Termasuk salah satu kata yang paten dalam bahasa Arab itu kata man, itu tidak menerima perubahan baris akhir. Ya, tidak seperti Muhammadin, ya, sayyaratu Muhammadin, ya, sayyaratu Abbasin, ya. Tapi kata man siapa yang artinya siapa ini tidak menerima perubahan. Oke. Sayyaratu man hadhihi, ya, mobil siapa ini? Kemudian jawabannya ya. Oke. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi di buku Ibu mudarrisi ya? Apa mudiri? Mudiri. Mudiri ya? Mudiri. Ya. Oh, sorry, mudiri. Anak mudiri ya, labas, enggak apa-apa. Anak khawatirnya beda buku, beda cetakannya ya. Karena biasa mobilnya aja beda, Ustaz. Saya mobil kuno. Oh gitu. Kalau ini kalau punya anak ini mobil apa nih? Merek apa ini ya? Yang tambah baru. Mercy juga Ustadz. Iya. Mercy-nya Bu Ami kayaknya. Masya Allah. Bu Ami nggak hadir ya. Nah, Masya Allah. Tip. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ayo, hadhihi sayyaratul mudiri. Ini ya. Sayyaratu. Ya, di sini dia sudah menjawab. Sayyaratu man, kemudian man-nya diganti dengan al-mudiri. Sayyaratul mudiri. Ya, ini mobilnya si pimpinan. Ya, pimpinan. Pimpinannya laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Kalau perempuan jadinya sayyaratul mudiriyatun. Mudiroti. Mudiroti. Dari mudirun menjadi mudirotun ya. Al-mudirotu ya, kalau pakai alif lam, mudiroh. Mudiroh artinya pimpinannya perempuan. Ya. Hadhihi sayyaratu. Di sini ana tulis sayyaratul mudiri. Oke. Ini bagian atas ana
hapus dulu ya. Oke. Mudiri, al-mudiri ya. Hadhihi sayyaratu, jangan lupa di huruf ya ini ada tasydid ya. Huruf ya ini ada tasydid. Sayyaratu ya, sayyaratul mudiri. Oke, ini cuman karena terlalu kecil ya untuk anak tulis-tulis. Baik. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini ya mobilnya si pimpinan. Itu ya, mobilnya si pimpinan itu. Baik. Lanjut ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Berarti insya Allah jelas ya, dipahami dulu. Kalau masalah menghafal kosakatanya mungkin belum bisa, itu sambil berjalan. Yang penting paham dulu. Baik. Sekarang kita lanjut ya. Ma hadhihi. Ya. Tadi kalau tadi pakai man karena manusia berakal ya. Kalau ini pakai ma hadhihi ya, apa ini? Ya. Ma hadhihi, jangan lupa huruf h-nya itu dipanjangkan. Hadhihi ya, hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Ya, ini gosokan. Ya, gosokan apa? Setrika. Setrika ya. Baik. Hadhihi mikwatun. Kenapa pakai hadhihi? Nunjuknya pakai hadhihi. Mudzakkar. Muannas. Muannas. Ya, muannas ya. Jangan ketukar muzakkar muannas. Hadhihi mikwatun. Dari mana kita tahu dia muannas? Dari ta marbutoh. Ya, ada ta marbutoh di belakang ya. Di belakangnya ada ta marbutoh ya, yang menunjukkan bahwa dia adalah muannas ya, perempuan. Setrika di sini dalam bahasa Arab ya digolongkan muannas, perempuan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan yang menyetrika harus perempuan, tidak. Ini terlepas ya, terlepas dari siapa yang menyetrika ya. Karena kalau kita hubungkan dengan seperti itu, maka akan salah kalau kita bilang kolan suatun. Kolan suatun artinya peci, tapi pakai ta marbutoh. Tapi yang pakai laki-laki. Kolan suatun. Kolan suatun. Ya. Begitupun dengan jilbab. Jilbab mudzakkar atau muannas? Jilbabun. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Yang pakai perempuan. Ya, berarti tidak ada hubungannya dengan siapa yang memakai atau siapa yang menggunakan benda tersebut. Terlepas. Memang dalam bahasa Arab itu dibagi dua ya, muzakkar dan muannas. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Gampang ya. Jadi di sini kita mengenal lawannya dari kata hada ya, ada hada, ada hadhihi. Ya, ada hada, ada hadhihi. Taib. Sekarang kita pindah. Nah, Oke, liman ya. Oke, di sini kita liman. Oke, kita ke atasin dulu. Ini agak lambat ya. Oke, agak lambat tampilannya. Liman hadhihi. Aywa, liman. Liman, apa arti liman? Punya ya. Ya, punya siapa? Milik siapa? Aywa, liman. Li ya. Li dalam bahasa Arab itu bermakna punya ya, milik. Ya, li sendiri. Ya, li sendiri itu bermakna punya atau milik. Milik siapa? Liman hadhihi, milik siapa ini? Ya, berarti ini yang ditunjuk hadhihi, berarti yang ditunjuk muzakkar atau muannas? Muannas ya, benda yang muannas. Liman hadhihi, milik siapa ini? Ya. Kemudian dia menjawab hadhihi li Khalidin. Ya, ini milik si Khalid. Ya, hadhihi li Khalidin. Ini miliknya si Khalid. Ini miliknya si Khalid. Oke, di sini perlu kita jelaskan tentang kata li. Ya. Li itu ya termasuk huruf apa? Huruf jar. Ya. Dari mana kita bisa tahu? Lihat ya, yang tadinya Khalidun ya, ketika dimasuki oleh li ya menjadi li Khalidin ya, li Khalidin. Nah, ini dia, kita bilang dia adalah huruf jar. Termasuk huruf jar. Ya. Huruf jar yang kita sudah ambil ada 4, tambah ini jadi 5 ya. Yang kita sudah ambil ada ila, benar. Min, benar. Ala.
fi, ya. Ala ya. Ala, benar. Ya, ala terakhir ini li. Li. Ya, sudah 5 ya. Ila, apa arti ila? Dari. Ketukar. Hah? Ke. Ila artinya ke. Ke. Ya. Kalau min, Ya. dari, ya. Dari. Ana tulis di sini ya. Ila artinya ke, ya. Min artinya dari. Kalau fi artinya Di dalam. dalam, ya. Di dalam, fi, ya. Fil masjid, dalam masjid. Kalau ala artinya di atas. Kalau li artinya punya, ya. Punya atau milik. Punya. Ya. Milik atau untuk bisa. Ya. Hada lil mudarris, ini untuk si guru itu. Li. Jadi bisa bermakna punya, milik atau untuk. Ya. Alhamdulillah. Ya. Puji-pujian untuk Allah atau milik Allah atau punya Allah, ya, segala puji-pujian. Alhamdulillah, lillahi. Baik. Sampai di sini. 6. Mulai paham ya, dikit-dikit. Ustadz batuk ya? Ana lagi sahih. Ana lagi batuk nih. Mudah-mudahan batuk biasa ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Bentar, Ana. Baik. Kita akan lanjut sekarang. Ya, lanjut ke ini, kita screenshot dulu ya. Oke. Liman hadhihi li Khalidin, ya. Punya siapa ini? Ini punyanya si Khalid. Ini kalau kita balik ke atas lagi tadi, ini dia nanya tentang mikwah mungkin ya, setrika. Ini setrikanya si Khalid. Nah, di sini kita bisa lihat ya, setrika bukan punya perempuan aja ya. Laki-laki juga punya setrika. Ya. Tapi di bukunya gambarnya tas, Ustadz. Oh, tas. Oh, Masya Allah, berarti salah. Di sini nggak ada. Nggak ada gambar. Di sini nggak ada gambar ya. Tayyib, berarti ada tas ya. Hakibah ya. Tas bahasa Arabnya apa? Hakibatun, ya, hakibatun. Ya, sini sekalian Anda tulis bahasa Arabnya. Hakibah, ya. Hakibatun ini muannas, benar, ya. Jadi dia muannas. Saya tulis lagi. Ya, ini kurang tebal tulisannya. Hakibatun. Hakibatun, ya. Oh, afan. Bentar. Hakibatun, ya. Hakibatun, afan. Tas, ya, sebuah tas. Hakibatun, sebuah tas. Liman hadhihi, ya, hadhihi li Khalidin, ya. Milik siapa ini? Maksudnya adalah tas ini punyanya si Khalid. Oke. Kemudian kita lanjut. Ada rojatu Anasin hadhihi. Oke, hati-hati di sini. Di sini ada huruf-huruf yang kalau dalam bahasa Indonesia ini jadi satu kata. Yang mana huruf itu? Ini ya, A. Ini satu huruf tapi bermakna apakah. Ya, apakah. Ya, kita sudah ambil sebelumnya ya. Ahadha qalamun. Naam, hadha qalamun. A, ya, kata A artinya apakah. Ada rojatu Anasin hadhihi. Ya. Siapa yang bisa terjemahkan? Ada rojatu Anasin hadhihi. Apakah? Ya. Coba. Sepeda itu milik Anas. Ya. Apakah sepedanya Anas kah? Nah, sepeda Anaskah ini? Ya, boleh gitu ya. Sepeda Anaskah ini? Atau Ya. apakah sepedanya ya Anas? Sepedanya. Ya, atau yang lebih enak didengar dalam bahasa Indonesia, apakah ini sepedanya Anas? Bisa ya. Apakah ini sepedanya Anas? Ini hanya dibolak-balik aja. Dibolak-balik kalau kita sudah tahu struktur dari kalimat, maka demonstrasi bolak-balik ini boleh ya, bisa kita lakukan. Ya, tapi kalau untuk pemula demonstrasinya jangan dulu. Kita lihat bentuk kalimat aja dulu. Nah, ada rojatu Anasin hadhihi, ya, apakah ini
ya. Darrojah, mana darrojah? Beda nih. Sepeda, ya. Darrojah, Sepeda. sepeda di sini ada gambar. Naam, darrojah. Darrojatu Anasin hadihi. Apakah ya ini sepedanya si Anas? Ya, ini Anas namanya, nama orang. Ya. Jadi di sini mungkin kalau kita kembali tadi, ada di awal tadi Bu Diana nanya ya. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kalau nama orang itu kan pakai huruf gede, ya, huruf besar. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab gimana cara deteksinya? Ya gini, biasa kepunyaan yang milik itu pasti pemilik biasanya ya di belakang biasanya itu orang, ya. Aywa, biasanya orang. Jadi kita bisa Anas kalau dia bukan kata benda mati, maka ini adalah nama orang. Ada rojatu Anasin hadihi. Apakah sepedanya Anas ini? Apa ini sepedanya Anas? Oke. Kita lanjut. La. Oke. La. Ya, dijawabnya la. Ya. Hadihi darrojatu apa? Ammarin. Ya, ammarin. Ya, di sini jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk dikasih tanwin, ya. La hadihi darrojatu ammarin. Ini tidak. Ini sepedanya si Ammar, ya. Hadihi jadidah. Apa arti hadihi jadidah? Jadidah artinya apa? Baru. Ya, ini maksudnya sepeda ini baru, ya. Kemudian kenapa dia kasih keterangan gitu, ya? Wadarrojatu Anasin, ya, dan sepedanya si Anas qodimatun, ya, sudah lama. Ya, qodimah artinya lama. Jadi kalau kita bilang ini apa namanya? Oke. Bentar, ini kok. Bentar. Oh, di sini dia tadi ya. Oke. Wadarrojatu Anasin qodimatun, ya. Jadi kalau ini dibilangnya sepedanya si Anas tidak mungkin karena sepedanya si Anas ini lama. Ya, sedangkan ini baru. Aywa. Baik. Sampai sini bisa ya? Paham? Nanti kita akan ulang dari awal ya. Kita akan ulang dari awal. Ini kosakatanya nanti langsung dicatat di buku ya. Kita akan ulang dari awal, ibu-ibu yang baca ya. Kita akan dengarkan kemudian ibu-ibu menerjemahkan. Nah, nanti Anda bantu untuk menerjemahkannya. Nuasil, kita lanjut. Oke. Kita hapus dulu. Oke, masih panjang ya. Yang terakhir apa Ustadz? Wadarrojatu. Wadarrojatu Anasin. Wadarrojatu Anasin qodimatun. Ya, qodimah. Apa arti qodimah tadi? Lama, ya. Ini bukan khodimah ya. Kalau khodimah artinya pembantu. Khodimah tulisannya khodimatun. Ini apa namanya? Mirip-mirip tapi beda huruf sebenarnya ya. Kalau kita kurang jeli mendengarkan maka kedengarannya mirip padahal berbeda. Qodimah lama sedangkan khodimah artinya pembantu ya. Baik. Nuasil, kita lanjut. Hadihi sa'atu aliyin. Aywa, hadhihi sa'atu aliyin. Di sini juga kita bisa lihat ada susunan mudhof dan mudhofun. Ini ya. Ini boleh kita tambahkan kata adalah, berarti ini terpisah. Hadhihi sa'atu aliyin. Ini adalah ya. Ini adalah jamnya si Ali, ya, jamnya Ali atau jam milik Ali. Hadhihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Ya. Hiya. Apa arti hiya? Dia. Ya, dia. Dia ini kembali kepada si mana? Jam itu ya. Ya. Hadhihi sa'atu aliyin. Ini adalah jamnya si Ali. Dia maksudnya jam ini. Ya, jam itu boleh, jam ini boleh ya. Jamilatun. Apa arti jamilah? Bagus. Jamilah. Bagus. Oh, bukan nama orang ya, Ustaz? Ya, bukan nama orang di sini. Ya, ini bukan nama orang. Tapi bentuk informasi. Ya, dia menginformasikan tentang si jam ini. Aywa. Hadhihi sa'atu aliyin hiya jamilatun. Dia bagus jiddan. Jiddan sekali. Bagus banget gitu ya. Bagus banget, bagus sekali ya. Sangat boleh kita artikan sangat. Dia sangat
dia sangat bagus, ya, sangat indah. Ya, jamilah ini bisa artinya bagus, bisa artinya apa? Indah. Itu berarti indah, bagus. Nah, jamilah. Hadhihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Jiddan. Di sini jangan lupa di sini ada tasydid, ya. Jiddan. Ya, di sini ada tasydid jiddan. Baik. Kita lanjut. Naam. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada ya? Ayo. Kita lanjut. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Ayo. Ini mil'aqatun. Apa arti mil'aqah? Panci ya. Ya, sendok. Oh, sendok. Ya, mil'aqah artinya sendok. Mil'aqah. Ya. Wa hadhihi kidrun. Apa arti kidrun? Apa namanya? Panci. Panci ya. Ya, panci sebenarnya ya. Kidrun itu artinya panci. Cuman di sini bentuknya kayak apa nih? Ini bentuknya apa nih? Kalau lihat di gambar. Kayak panci nih ya. Oh salah ya. Beda ya. Pancinya. Ya. Gambarnya beda. Ya, Gambarnya beda, Ustaz. Gambarnya beda ya. Harusnya kalau di ibu-ibu gambarnya apa? Panci. Panci ya. Ya, harusnya panci ini. Ya, ini kok gambarnya apa namanya? Kayak kendi ya. Kayak apa? Ya. Kayak kendi ya. Ya. Wahadhi kidrun ya. Kidrun artinya panci. Ya, ini hati-hati ketukar dengan namanya kirdun. Ya. Tahu kirdun? Apa arti kirdun? Ya, ada namanya kirdun. Ya, ini kirdun. Ini disebutkan di Al-Quran juga ada. Ya, tapi dalam bentuk jamak. Kirdun artinya apa? Monyet. Ya, ya monyet ya. Jadi kalau jadi bukan kirdun, tapi kidrun ya. Kidrun. Ya. Ini artinya. Jadi ana sertakan ini supaya tidak salah menyebutnya ya, tidak salah menyebut. Kidrun ya. Jadi apa namanya? Ada kol-kolah ya. Kalau ada kol-kolahnya berarti ini panci. Kidrun. Kalau yang ini kirdun ya, tidak ada kol-kolah di belakang. Nah, wahadihi kidrun dan ini adalah panci. Al-mil'aqatu ya, di sini penjelasannya al-mil'aqatu fil kidri. Ya, apa arti al-mil'aqatu fil kidri? Sendoknya di dalam benar, panci. Di dalam panci ya, sendoknya di dalam panci atau sendok itu di dalam panci, sendoknya. Ya, sendoknya. Ya, di sini menyatakan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Ya, kenapa fil kidri? Kenapa jadi kasroh? Ada ya. Huruf jar. Filnya itu jar. Fi, huruf jar. Fi. Ya, jadi bukan mudhofun ilaih tapi karena ada huruf jar. Ya, seperti huruf sebagai huruf jar. Oke. Nah, sekarang pertanyaan di sini. Ya, ada sedikit pertanyaannya, Ana screenshot dulu ya. Ini Ana hapus. Ini Ana hapus ya, nggak apa-apa. Apa ada yang sambil nulis? Nggak apa-apa ya. Oke, ini nanti Ana kirimkan apa namanya? Screenshotnya di grup. Baik. Sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah kalau mil'aqatun ya, ini kita bilang hadhihi boleh. Kenapa? Karena ada tanda. Tandanya apa? Tak marbutoh. Ya. Sedangkan kidrun, nah ini enggak ada tandanya. Dari mana kita bisa tahu? Ya. Jadi pada dasarnya ya muannas dalam bahasa Arab itu memang ada tanda. Banyak khobar ya, Ustaz? Ya. Kenapa? Bukan tanda. Dari bukan. Tanda, maksudnya tanda. Kita belajar kita akan bicarakan di sini tanda muannas, ya, bukan khobar tapi tanda muannas. Kalau di mil'aqatun ya, mil'aqatun ini tanda muannasnya adalah tak marbutoh. Ya, kalau kidrun ini tidak ada tanda. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kenapa, Bu? Dihafal. Ya, harus dihafal, benar. Jadi dalam bahasa Arab memang ada tanda muannas itu ada, yaitu tak marbutoh. Tapi ketika dia tidak punya tanda, tapi dianggap muannas, maka ini harus dihafal. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang tidak ada tanda, tidak ada tak marbutoh, ya, tidak ada tanda muannas, tapi dia dianggap muannas. Seperti ardun. Apa arti ardun? Bumi. Ya.
Kegeser dikit nih. Oke. Ardun ya, ardun artinya bumi, ini muannas. Atau syamsun, syams matahari. Matahari. Ini juga muannas ya. Atau misalnya samaun, sama langit muannas ya. Kemudian ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang tidak punya tanda tapi dianggap muannas ya. Syams matahari, bumi, langit, ini muannas. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Masya Allah. Ustaz, itu ada rumusannya kali Ustaz, misalnya yang apa tadi kayak jamilatun menjadi kalau dia langsung kan jamilatun, tapi kan tadi ada seperti yang di depan tadi kan ada wakifun, wakifatun. Itu ada rumusnya nggak sih Ustaz? Ya, menjadi ada penambahan lagi kan wakifun, wakifatun. Ya. Nah, pada saat akhiran apa menjadi ya. Kira-kira itu ada rumusnya nggak Ustaz? Yang mana? Kalau untuk yang kata-kata wakifun, yang beraturan, kalau benar, kalau yang begitu ada rumusnya. Ya, untuk menjadikan. Kalau jamilun ya, jamilun ini dia punya pola. Ini kita pelajari dalam ilmu namanya ilmu sorof ya. Kalau jamilun ini polanya adalah fa'ilun. Dia punya pola ya. Fa'ilun. Ya, dia punya pola menjadi fa'ilatun. Kalau wakifun itu polanya fa'ilun. Jadi ada fa'ilun, ada fa'ilun. Ya, itu punya pola ya, dia punya polanya dan ini dipelajari dalam ilmu polanya. Ya, ada polanya. Ini dipelajari dalam ilmu sorof. Ya, ilmu sorof, ilmu perubahan kata. Ya, ilmu perubahan kata. Kemudian kalau kita tambahkan ta marbutoh, tinggal tambahkan ta marbutoh. Fa'ilun menjadi fa'ilatun, fa'ilun menjadi fa'ilatun. Aywa. Ada maf'ulun menjadi maf'ulatun. Ya. Ada beberapa pola ya, beberapa pola dalam bahasa Arab. Nah, ada fa'ilun ya menjadi fa'ilatun. Ya, seperti itu. Nah, ahsanti. Itu maksudnya Bu Diana? Belum. Iya. Maksudnya kan kalau dihafalin belum tentu. Kalau menurut saya sendiri kan belum tentu. Oh, ini nyambungnya ke mana ya? Oh, Masya Allah. Ada yang mungkin bisa terbayang. Benar. Bisa terbayang kan, misalnya jamilatun katakan. Tapi kan yang ada tadi kan wakifatun. Saya kebayang wakifun. Padahal kan ya. Jadi maksudnya jadi ada dia punya pola ya. Itunya ada rumusan gitu. Benar, ada rumusannya. Iya. Itu kita pelajari dalam ilmu sorof ya. Itu makanya nanti kalau kita dalam ilmu sorof, kita harus tahu yang namanya fa'ala. Ya. Ada 3 huruf yang harus kita ketahui. Fa itu melambangkan huruf pertama, a itu melambangkan huruf kedua, lam melambangkan huruf ketiga. Ketika dia diobrak-abrik, ya, ketika dia ada tambahan alif, ketika ada tambahan sin, ada tambahan ta, kita tahu letak huruf pertama di mana, letak huruf kedua di mana, letak huruf ketiga di mana. Ya, ini kita pelajari di ilmu sorof, ya, ilmu perubahan kata. Nah. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu sebaiknya nahu sorof dulu atau gimana? Menurut sebaiknya apa ya? Dari awal kita pelajari sebagai orang awam, jadi kan ya, Masya Allah. Dari nahu sorof itu jadi kok udah strike duluan gitu. Tadi kalau dengar nahu sorof itu langsung deng. Kalau untuk nahu sorof sebenarnya kalau kita pakai berjenjang seperti ini sudah termasuk berjenjang kalau kita pakai durusul lughah. Ya. Ini kalau masih standar, masih bisa. Ya. Tapi kalau sudah belajar buku-buku yang lebih langsung, tidak banyak contoh, tidak banyak percakapan, langsung mentah-mentah kita ambil kaidah-kaidahnya, nahu sorofnya, ini akan sulit. Kalau ini kan dibimbing masih ada kosakata hadhihi sa'atu aliyin ya, hiya jamilatun jiddan, tidak ada materi secara materi secara teori langsung nahu sorof itu enggak ada ya. Di sini kita jelaskan secara tidak terperinci banget. Nanti kita akan pandu dengan buku panduan. Nah, pertanyaan Bu Rina tadi, apakah nahu sorof dulu, apakah percakapan dulu ya? Ya, gitu Bu Rina ya. Ya. Kalau kita belajar bahasa, itu kalau bahasanya boleh kita pakai dulu, itu lebih bagus. Ya, kita bisa pakai dalam keseharian. Kenapa? Karena dengan memakai bahasa tersebut kita akan lebih suka dengan bahasa tersebut. Tapi ketika kita mau belajar bahasa langsung dihadapkan dengan grammarnya, dihadapkan dengan kaidah-kaidahnya,
ini otomatis akan jadi kaku untuk berbicara, akan jadi kaku untuk mempraktekkan bahasa karena takut jadi takut salah. Seperti itu sebenarnya. Jadi tapi kalau di sini untuk durusul lughah ya, ini tahapan untuk nahunya. Di sini kita masih belajar nahu ya, belum belajar sorof. Belajar nahunya ini sudah bertahap, udah bagus, ada kosakata, ada percakapan. Di sini percakapan ya, mahadha, mahadhihi, boleh. Tapi kalau kita mau percakapan yang lebih ekstrim lagi, ya ada namanya buku Baina Yadaik, yaitu apa namanya lebih fokus di awal ya, lebih fokus di awal pada penggunaan bahasa itu sendiri. Ya. Penggunaan bahasa dalam bagaimana kita bertanya, menjawab, itu buku Baina Yadaik. Kalau di sini kita langsung diajarkan sedikit-sedikit dari segi nahwu sorof, kaidah, ya, cara membaca bagaimana. Nah, ahsanti. Baik. Gimana Bu Rina? Terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Kita lanjut ya. Saatul an berapa ini? Masih jam 2 ya. Oke. Jadi di sini hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Naam. Bisa ya. Jadi ini sebuah sendok dan ini sebuah panci. Ya. Di sini kidrun tadi kita bilang kenapa tidak ada tanda muannas? Karena memang tidak ada. Ya. Karena memang tidak ada, karena di bahasa Arab itu tidak semua yang muannas itu ada tandanya. Ya. Ada beberapa yang harus dihafal. Ya. Tidak pakai tanda tapi harus dihafal. Ya. Pengecualian. Nah, kita lanjut. Ini kalau mau diganti buku juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mulai jenuh dengan nahwu sorof. Tapi dalam percakapan pun tetap akan kita pelajari tentang tadi ya, tentang perubahan tiba-tiba jadi muannas muzakkar ya, kaifahaluka menjadi kaifahaluki, bagaimana kabarmu ya, min aina anta, min aina anti ya, ana Indonesia, saya orang Indonesia, ana Indonesia. Kalau untuk perempuan ini tetap dipelajari kaidah untuk keperluan dalam berbicara, tetap dipelajari. Nahwu sorof itu tetap ada pasti. Nah, kita lanjut. Di sini hadhihi ya, jangan lupa di sini tetap Anda ingatin ya. Di sini dipanjangkan. Hadhihi baqaratul fallahi. Aywa, hadhihi baqaratul fallahi. Artinya apa? Ini sapinya fallah, baqarah. Ya. Baqaratul fallah artinya sapi. Baqarah ini artinya sapi betina sebenarnya. Al-Baqarah. Ya, baqaratun artinya sapi betina ya, baqarah. Kita bilang baqarah, al-baqarah ya, dari surah al-baqarah. Ya. Kenapa disebut al-baqarah? Karena dalam surah al-baqarah disebutkan ada al-baqarah ya. Ada sapi ya. Sapi yang digunakan oleh orang Yahudi, yang ditanya oleh orang Yahudi ya. Nah, Fallah nama orang. Fallah ini bukan nama orang tapi profesi. Fallah artinya petani. Oh, petani. Aywa. Petani ya, artinya petani. Bentar. Sapinya petani. Baik. Hadihi baqaratul fallahi. Ini sapi betinanya atau sapinya si petani ya, fallahi. Ya. Kenapa fallahi? Karena mudhof ilaih. Ya, karena mudhofun ilaih ya, mudhofun ilaih. Hadihi baqaratul fallahi. Ini sapinya si petani. Hadihi, hadza anfun ya, bukan hadihi tapi hadza anfun wa hadza famun. Oke, apa arti anf? Hidung. Aywa, hidung ya. Kemudian famun artinya mulut. Mulut secara keseluruhan. Nanti ada pembagian, ada bibir, ada gigi, ada lidah. Tapi secara keseluruhan gabungan antara lidah, bibir dan gigi adalah kita sebut dengan mulut, namanya famun ya. Famun. Oke. Nah. Anfun apa Ustadz? Anfun hidung. Hidung ya, hidung. Anfun. Hidung ya. Ini disebutkan anf ya. Anf ini disebutkan dalam
Al-Quran ada di Al-Quran ya, wal anfu bil anfi ya, wal aina bil aini ya. Dalam masalah kisos ada ya. Baik. Hada anfun wa hada famun ya, ini hidung dan ini mulut. Baik. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan melihat lagi ya, hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ya, apa arti udhun? Telinga ya. Kemudian ainun mata. Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa di sini bukan pakai hadza tapi hadhihi? Ya, ada bisa menjawab? Mu'annas. Ya, kenapa dia mu'annas padahal tidak ada tanda mu'annas? Ya. Karena banyak. Ya. Karena sepasang. Jadi kaidahnya begini. Kalau ini ada kaidah. Kalau tadi kidron nggak ada kaidah. Dia memang harus dihafal. Tapi kalau ini kaidah. Kaidahnya adalah setiap anggota tubuh yang berpasangan ya di dalam tubuh kita ya, pada tubuh kita, maka dia mu'annas. Mata, telinga, tangan, kaki ini berpasangan. Maka ini dia dianggap mu'annas. Aywa. Nanti kita akan ambil juga dalam buku panduan ya. Ada buku dalam buku panduan ada. Jadi hadhihi udunun, ini telinga, ini sebuah telinga ya, atau ini ini daun telinga gitu ya, kita nunjuk telinga ya. Tapi hanya satu, walaupun dia satu tetap kita bilang hadhihi ya. Jadi karena dia berpasangan maka kita pakai kata hadhihi ya, muannas. Aywa. Kemudian bawahnya Jadi kalau Ustaz, jadi kalaupun dia misalnya telinganya satu tetap udhun. Katakan sepasang tetap udhun. Ya, tetap udhun. Nah, kalau kita nunjuk sepasang ini dua telinga, maka cara nunjuknya berbeda. Ya, ada dalam bahasa Arab ada nunjuk untuk satu, nunjuk untuk dua, nunjuk untuk banyak, itu berbeda. Yang jelas di sini kalau kita nunjuk dapat kata hadhihi. Ya. Cuman pertanyaannya adalah kenapa hadhihi? Kenapa dia muannas? Ya, tadi ya, karena dia berpasangan. Ya, karena dia ya termasuk terus di sini termasuk anggota tubuh yang berpasangan ya, yang ini tulisan Anda kebaca nggak nih? Tulisan dokter. Dokternya nggak jadi. Nah, karena dia termasuk anggota tubuh yang berpasangan ya. Kalau dia berpasangan maka kita nunjuknya hadhihi. Hadhihi idhunun, hadhihi ainun. Kalau hidung termasuk berpasangan nggak? Nggak. Tadi kita sudah ini ya, hadza, pakai hadza dia. Hadza anfun. Hidung dihitung satu ya. Jadi bukan lubangnya yang dihitung tapi hidungnya. Ini dihitung satu. Ayo. Baik. Kita lanjut. Naam. Oke, kita screenshot dulu. Wa hadhihi yadun. Apa arti wa hadhihi yadun? Yadun artinya apa? Tangan ya. Jari bukan Ustaz. Oh. Yadun, tangan. Oh, tangan. Ya. Kalau jari ya, kita sudah ambil ada di bab-bab sebelumnya ada ya. Kita sudah belajar tentang usbu'. Usbu'un ini artinya jari. Ya. Kalau jari tetap kita sebut satu ya, dia bukan berpasangan. Ayo, berpasangan ya. Tapi ini kita mau sebutnya tetap hadza ya, kita hadza. Oke. Wahada. Namanya kalau Ustaz ya. Kenapa, Bu? Mungkin setiap jari ada namanya gitu. Ya, setiap jari ada namanya ya. Ada benar. Ada ibham ya. Hada ibham. Ibham artinya ini berarti kalau kita bilang ini berpasangan ya. Ini karena dia punya dua ibu jari. Ya. Hadhihi ibham. Hadhihi ibham ini ibu jari ya. Kemudian jari telunjuk namanya as-sabbabah ya. Kemudian jari tengah kita bilang al-wusta. Kemudian jari manis kita bilang al-khinsir. Kemudian jari kelingking kita bilang al-khinsir. Al-khinsir ya. Khinsirun, khinsirun, khinsirun. Ya, ada nama-namanya ya, ada nama-namanya setiap jari ini ada. Nah, kita akan ambil insyaallah. Wa hadhihi yadun wa hadhihi
rijulun. Ya, ini tangan dan ini rijulun. Mana rijulun? Kaki. Kaki bukan? Aywa, Kaki. kaki. Ya, hadhihi rijulun. Ya. Ada rijulun, ada rojulun. Jadi kalau ditulis hadhihi kemudian ro jim lam, berarti kira-kira apa nih? Rijulun ya. Rijulun. Hadhihi rijulun. Tapi kalau ditulis hadza ya, Rojul. kemudian ro jim lam, berarti hadza rojulun. Ada rojulun, ada rijulun. Ayo. Kalau rojulun mana rojulun? Seorang ya. Seorang laki-laki. Ya, rojulun ya. Bentuknya sama ya Pak Ustadz? Sama. Ya, bentuknya sama. Jadi beda aja Ya. sama hadhihi aja. Bedanya hanya di baris. Tapi biasanya kalau dalam kitab-kitab para ulama ya, kitab gundul itu tidak dibariskan. Maka kita harus tahu ini apakah kaki, apakah seorang laki-laki. Ya, kita harus bisa memprediksi. Dari mana? Dari kalimat-kalimat yang bergandengan dengan kata tersebut. Ya. Kalau dia bilang jaa rojulun, jaa telah datang, gak mungkin rijulun, tapi rojulun seorang laki-laki. Kalau kita bilang datang, ya datang sebuah kaki aja ini horor ya. satu pasang kaki ya, satu kaki yang datang ini gimana ya? Jadi jaa rojulun, pasti rojulun, seorang laki-laki. Taib. Nah, soal ada pertanyaan silakan. Oke, nggak ada ya. Sekarang kita akan balik ke atas. Boleh ya? Kita balik ke atas untuk mengulang yang tadi yang kita sudah pelajari, yang kita sudah artikan. Nah, nanti Anda bantu ya, ibu-ibu Anda bantu untuk menerjemahkan. Taib. Mana ini? Kita kembali ke sini. Oke. Taib. Tadi kita mulai dari Bu Diana. Oke, silakan Bu Diana. Al-awwal. Kita mulai dari atas ya. Ad-darsus sadis. Apa itu ad-darsus sadis? Pelajaran ke-6 ya, pelajaran ke-6. Oke, ini bonus ya buat Bu Diana. Hadhihi, apa arti hadhihi tadi? Ini. Ini. Ya, oke. Sekarang baris yang pertama di sini masih Bu Diana. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Naam, ahsanti. Ma'nahu? Ini anaknya Hamidin dan yang itu ya. Ini sama. Ini. Ini anaknya Hamidin dan ini putrinya Yasir. Bisa ya, kita ganti putra sama putri boleh ya. Ini putranya Hamid dan ini putrinya si Yasir. Boleh. Ya. Ini dalam bahasa Indonesia. Nah, ahsanti. Hadha hadhihi. Dua-duanya artinya ini. Taib. Lanjut. Kita ke Bu. Oke, Burina ya. Oke, Burina tadi kedua. Ya, ini kita urutkan sesuai urutan masuk. Gak apa-apa ya. Taib. Tafadhali Burina, baris kedua. Bnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa kifatun. Naam. Waqifatun ya, waqifatun. Naam. Manahu? Ini anaknya Hamid sedang duduk. Oke. Dan anaknya Yasir berdiri. Ayo, dan anak Yasir sedang berdiri. Boleh kita pakai kata sedang ya, boleh. Naam, ahsanti waqifatun. Taib. Kemudian ba'dahu Bunofi ya. Naam, tafadhali Bunofi. Man hadhihi, siapa ini? Oke. Sama di bawahnya supaya apa? Hadhihi ukhtul muhandisi. Naam. Ini saudara perempuan insinyur. Naam, ini saudara perempuannya insinyur. Insinyur. Naam, ahsanti. Aywa, sahih. Kemudian setelahnya ahsanti. Kemudian sekarang Bu Ulan. Tafadhali Bu Ulan. Ahia aidon muhandisatin. Muhandisatun. Oh, muhandisatun. Aywa, karena tidak ada yang mempengaruhi dia di situ ya. Tidak, Ya. jadi aywa. Ahia? Aidon ya, muhandisatun. Naam. Apakah dia juga insinyur? Apa? Ayo, apakah dia juga insinyur? Ya, insinyur di sini tidak perlu kita terjemahkan
Karena sama-sama kita lihatnya di sini perempuan. Ayo. Nah, ahsanti. Apakah dia seorang insinyur juga gitu ya? Nah, lanjut dikit lagi bawahnya Bu Ulan. Ya. 2 kalimat. La hiya tabibatun. Aywa. Bukan, dia seorang dokter. Aywa, dia seorang dokter. Nah, ahsanti. Sahih. Tafadhali Bu Emi. Setelahnya. Sayyaratu man hadhihi. Aywa. Hadhihi sayyaratul mudiri. Nah, aywa, masya Allah. Ma'anahu. Mobil siapakah ini? Ini mobilnya kepala sekolah. Apa? Kepala Pimpinan. sekolah. Bisa pimpinan atau kepala sekolah. Kalau di mudir di sekolah dibilangnya kepala sekolah. Kalau di perusahaan mudir berarti namanya direktur, ya. Sesuai apa namanya? Yang jelas dia adalah sebagai pimpinan, ya, sebagai pimpinan di suatu lembaga atau suatu institut. Nah, perusahaan bisa. Lebih baik pimpinan itu ya Pak Ustadz. Ya. Jadi lebih baik pimpinan aja gitu ya. Pimpinan, benar, pimpinan, mobilnya pimpinan. Karena di sini pimpinan berarti bermakna umum, ya, bermakna umum. Aywa. Nah, tapi kalau ketika dibilang mudirul madrasah berarti kita bilang kepala sekolah, ya, kepala sekolah. Nah, ahsanti. Taib, ba'dahu kita kembali ke Bu Diana, tafadhali. Ma hadhihi mikhwatun. Nah, manahu? Apa ini? Ini setrika. Aywa, ini setrika atau ini adalah setrika. Boleh kita pakai seperti itu. Nah, ahsanti. Kemudian oke, di sini tafadhali Bu Rina. Liman hadhihi li Khalidin. Aywa. Punya siapa ini? Ini punya Khalid. Aywa, ini punya Khalid, ya. Ini punyanya si Khalid. Naam, ahsanti, sahih. Taib. Sekarang berarti Bu Novi, tafadhali. Ada rojatu anasin hadhihi. Aywa. La. Hadhihi darojatu amarin. Oke, sampai di situ. Jadi datun. Oke, sampai. Apakah ini sepedanya Anas? Bukan, ini sepedanya Amar. 6. Ini sepeda baru. Ini sepeda baru. Boleh kita bilang tambahkan kata sepeda situ. Kalau itu Bu Novi baca berarti yang bawahnya juga. Karena itu nyambung. Wadarojatu anasin kodimatun. Ya, artinya sepeda dan sepeda Anas sudah lama ya Ustaz? Aywa, sudah lama. Wa di sini ya. Wa di sini tadi anak lupa. Wa di sini boleh kita artikan sedangkan. Sedangkan sepedanya Anas ya itu lama ya, sepedanya Anas lama ya. Ini wawunya boleh kita artikan sedangkan. Sedangkan. Karena ada 2 kalimat yang digandengkan ya, digandengkan kontradiksi. Nah, ahsanti. Baik. Kemudian, ba'dahu bulan ya. Tafadhali Ya. bulan. Ya. Hadihi sa'atu. Hadihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Nah, ahsanti, sampai situ. Ini jamnya Ali bagus sekali. Ya, bagus sekali. Dia bagus sekali. Maksudnya jam itu bagus sekali. Atau boleh kita terjemahkan jamnya ya, jamnya bagus sekali. Ya, bagus sekali. Nah, ahsanti, sahih. Taib, tafadhali Bu Emi. Hadhihi mil'aqatun wa iya betul ya. Mil'aqatun. Ainnya pendek. Nah. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi hidrun. Aywa. Mil'aqatu fil hidri. Nah, ahsanti. Ini sendok dan itu panci. Dan ini panci. Dan ini panci, aywa. Itu gimana nih ya? Sendok di dalam panci. Ya, sendoknya di dalam panci. Ya, ini benar ya. Sendoknya di dalam panci. Yang salah kalau pancinya dalam sendok. Ya,
Ini apa namanya, susah ya untuk dipikirkan. Ayo, kalau ini sendoknya di dalam panci. Nah, ahsanti, sahih. Taib. Ba'dahu berarti sekarang kita kembali ke Bu Diana, tafadhali. Hadhihi baqaratul fallahi. Naam. Ini sapinya petani. Ayo, ini sapinya petani. Naam, ahsanti, sahih. Taib, lanjut Bu Rina. Hadza anfun wa hadza famun. Ini Aywa. hidung dan ini mulut. Naam, ahsanti, sahih. Taib, lanjut sekarang Bu Novi. Aywa. Hadhihi uzunun wa hadhihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Oke. Nah, di sini Anda bertanya kepada ummahat semuanya yang bisa menjawab siapa aja ya. Kenapa di sini pakai hadhihi? Karena berpasangan. Ya, karena berpasangannya termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Nah, ahsanti, sahih. Taib. Lanjut sekarang Bu Ulan, tafadhali. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Aywa. Ma'nahu? Ini tangan, ini kaki. Aywa, ini tangan dan ini kaki. Aywa. Nah, dan ini kaki. Taib. Masya Allah. Ustaz, tanya Ustaz. Tafadhali, silakan Bu. Ini kok depannya udah langsung dikasih wahadhi, bukannya hadhihi yadun wahadhihi rijlun gitu ya, Ustaz. Ini nyambung dari, kalau dia pakai waw berarti dia mau ya memberikan isyarat, dia nyambung dari kalimat sebelumnya. Oh, baik. Di dalam bahasa Arab itu kalau dia pakai waw ya, maka ini mengisyaratkan dia untuk memberikan kesan bahwa kalimat ini nyambung dengan kalimat sebelumnya. Dia ada keterkaitan ya dengan kalimat sebelumnya. Nah, tapi kalau kita mau tidak perlu terjemahkan dan juga nggak perlu. Cuman kita harus tahu bahwa ini adalah sambungan dari sebelumnya. Ya, seperti itu. Tidak perlu kita terjemahkan, nggak apa-apa. Nah, ahsanti. Taib. Alhamdulillah. Oke, intahaina ya, sampai di sini insyaallah. Ini sudah sampai sampai di tamrin ya, sampai di latihan. Insyaallah kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan di liqa al-qadim pada pertemuan berikut insyaallah. Taib. Bisa ya? Enggak apa-apa? Ya, Ayo, Masya Allah. Ini insyaallah di tamrin ya, tamari ini kita akan baca ini tanpa baris semuanya ya. Mudah-mudahan bisa dibaca, dan kalau misalnya masih takut, khawatir nggak bisa baca, berarti dilatih ya di rumah untuk baca-baca dikit-dikit, nggak apa-apa. Taib. Pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Nggak ada ya? Oke, maaf soal. Oke, nanti anak kirimkan juga screenshot, anak kirimkan sama videonya anak kirimkan ya untuk yang murojaah, yang mau murojaah. Baik, kita tutup. Naam, nakhtim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.